lecithin. Lemonade itu dalamnya Sprite sama Blue Curacao, jadi cara minumnya diaduk. Untuk yang full fusion dia dalamnya pineapple, orange sama guava. Jadi sama sirup grenadine yang merah ini kakak, jadi minumnya juga diaduk. Silakan skip saya. Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Woy Sidarta dan rekan saya Gani Prasetyaji dalam program Fibis Fokus. Pada edisi Fibis Fokus kali ini kita akan mendiskusikan mengenai pasar obligasi Republik Indonesia, di mana belakang ini tampaknya minat asing terhadap obligasi Indonesia sendiri cukup tinggi. Langsung saja kita lihat bagaimana figur dari obligasi Indonesia sendiri. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama se-Asia untuk porsi asing, di mana dana asing di obligasi Indonesia sendiri mencapai sekitar 240,98 triliun rupiah atau sekitar 29,65% dari nilai total obligasi. Sedangkan peringkat kedua dipegang oleh Malaysia, yakni mencapai 0,119 triliun ringgit atau sekitar 28,33% dari nilai total obligasinya. Selanjutnya adalah Thailand, yakni sekitar 0,449 triliun baht atau sekitar 15,03% dari nilai total obligasi. Sedangkan untuk Korsel yaitu sebesar 60,762 triliun won atau sekitar 10,24%. Sedangkan yang terakhir adalah Jepang, yakni porsi asingnya mencapai 85,85 triliun yen atau hanya sebesar 9,05%. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbandingan dari kupon obligasi pemerintah dari sebagian besar negara-negara di Asia. Yang pertama dapat dilihat adalah negara Vietnam yang memiliki kupon paling tinggi yaitu sebesar 10,2%. Lalu diikuti oleh Indonesia yang mencapai sebesar 5,26%. Selanjutnya adalah Thailand, China, Filipina, Malaysia, dan Korea Selatan tampaknya nilai kuponnya cukup identik. Selanjutnya adalah Singapura yang nilai kuponnya mencapai sebesar sekitar 1,57%. Selanjutnya adalah Hong Kong yang mencapai 1,32%. Lalu yang terakhir adalah Jepang yang mencapai 0,74%. Selanjutnya untuk lebih jelas melihat bagaimana gambaran sebenarnya pasar obligasi dalam negeri, gimana akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Gani. Terima kasih Wahyu. Dari dalam negeri sendiri, pasar obligasi mengalami peningkatan signifikan. Beberapa obligasi khususnya obligasi retail atau ORI mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya permintaan atau oversubscribe dari permintaan obligasi retail yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan perekonomian yang semakin membaik. Dapat dilihat dari suku bunga acuan atau BI rates yang menjadi arahan pergerakan harga obligasi stabil di level 5,75%, di mana angka tersebut merupakan angka terendah sepanjang 8 tahun terakhir. Dapat dilihat dari tabel berikut di mana memunculkan beberapa produk obligasi retail yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Dapat dilihat dari obligasi yang pertama kali diluncurkan oleh pemerintah yaitu ORI 005 hingga ORI 009 yang baru diterbitkan pada tahun 2012 kemarin, di mana semakin mendekati tahun 2012 tingkat suku bunga atau tingkat kupon obligasi tersebut mengalami penurunan dari 11,45% menjadi 6,25%. Begitu juga dengan yield to maturity atau tingkat imbal hasil dari obligasi tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk obligasi korporasi diperkirakan sektor keuangan masih banyak diminati, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Utama Bond Research Institute yaitu Tumpal Sihombing, bahwa sektor keuangan masih akan mendominasi penerbitan obligasi di tahun 2013 ini. Diperkirakan 3 industri yang akan mendominasi adalah industri perbankan, industri dana pensiun, dan industri asuransi. Ketiga industri ini diperkirakan masih akan mengalami perkembangan kinerjanya di tahun 2013 ini nih, sehingga otomatis perusahaan membutuhkan dana dari penerbitan obligasi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat kedua terbesar setelah Cina juga akan menjadi daya tarik asing untuk masuk ke Indonesia.
Namun derasnya dana asing harus diantisipasi oleh pemerintah jikalau terjadi penarikan dana secara besar-besaran. Dengan daya tarik tersebut, seharusnya pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menurunkan tingkat hasil obligasi sehingga biaya bunga utang dapat lebih efisien. Berikut kita telah tersambung dengan narasumber kita yaitu Tumpal Sihombing selaku Direktur Utama Bond Research Institute. Halo Bapak Tumpal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama adalah apa yang memicu minat investor asing terhadap obligasi Republik Indonesia? Kemudian di mana menurut data ADB porsi kepemilikan asing pada pasar obligasi RI di tahun 2012 mencapai 29,65% atau berada di peringkat pertama di kawasan Asia. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan animo dari investor asing untuk masuk ke dalam pasar modal Indonesia khususnya di obligasi. Nah, jadi ya ini kalau misalnya kita lihat dalam jangka pendek kan, yang per hari ini aja sebenarnya harga dari SBN kan mengalami penguatan kan, surat berharga negara ya kan. Jadi kita sih tidak melihat ini dalam kerangka yang sifatnya short term, tapi lebih ke arah yang sifatnya long term nih Pak ya, long term ya. Jadi ada prediksi mungkin dalam kedepannya inflasi itu sendiri di Indonesia itu ada ekspektasi akan meningkat. Jadi dalam hal ini biasanya kan kalau misalnya inflasi meningkat, baik itu dari pasar uang maupun dari pasar modal, itu kan ada semacam hubungan yang positif antara tingkat suku bunga dan di pasar modal yield-nya itu juga kan harusnya naik ya. Jadi dalam jangka waktu ke depan ini ada ekspektasi ke arah sana juga, di mana apabila yield di sisi pasar modal dan suku bunga di sisi pasar uang mengalami peningkatan, nah itu sebenarnya kan menjadi suatu hal yang membuat spread antara suku bunga atau rate yang ada di Indonesia dengan rate yang ada di negara lain secara rata-rata mengalami peningkatan. Dari sisi teknis untuk yang ekonomi makronya itu Pak ya. Tapi dari sisi pasarnya sendiri, kalau kita lihat banyak sekali inisiatif dari pemerintah sendiri yang kita lihat yang akan mendorong peningkatan dan pengembangan serta upaya yang dilakukan itu supaya lebih banyak lagi emisi obligasi yang sifatnya korporasi di Indonesia ini. Artinya makin banyak pilihan nih Pak. Istilahnya kalau misalnya makin banyak pilihan instrumen dari sekian emiten yang ada di Indonesia yang berencana menerbitkan obligasi, kalau secara logika biasanya semakin banyak pilihan, itu artinya semakin banyak varian dari produknya, itu berarti opportunity-nya semakin banyak, gitu kan Pak ya. Artinya masyarakat asing, investor asing melihat Indonesia ini masih tetap menjadi safe haven, baik itu nantinya yang sifatnya instrumen yang bersifat government based maupun yang corporate based itu ininya. Jadi peluangnya masih ada Pak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana prospek obligasi RI di tahun 2013 ini? Apakah aliran dana ke sektor ini akan kembali mengalami pertumbuhan? Kita lihat masih ada peluang untuk mengalami peningkatan Pak. Ya, dengan kondisi istilahnya kalau dalam ekonomi namanya ceteris paribus ya Pak ya. Tidak ada sesuatu yang bersifat force major. Nah itu Pak ya. Tidak ada sesuatu yang sifatnya abnormal yang terjadi dengan kondisi yang di luar dari ekonomi, misalnya dalam hal ini politik ya Pak ya. Itu terjadi dan mengganggu hal yang sudah berjalan, yang sudah ada. Itu kita lihat prediksinya ada kapitalisasi dari pasar modal itu akan mengalami peningkatan yang signifikan. Kalau kita lihat ini ada hubungannya juga dengan ini Pak ya, karena dari pihak perbankan sendiri itu sudah ada angka yang sifatnya kalau kita lihat sangat agresif nih Pak. Sekarang ini kan hampir tahun sebelumnya kan angka atau figur dari kapitalisasi perbankan itu kan berkisar di hampir 4.000 triliun Pak. Nah, kedepannya 2013 ini Pak itu targetnya itu 5.000 triliun Pak.
Artinya semakin banyak potensi dari dana yang ada di industri yang berpotensi untuk bisa mengalir ke pasar modal. Itu Pak yang kita lihat. Artinya apa? Berarti bonds juga bisa menjadi target atau sasaran dari investor yang tadi secara di pasar uang sudah mengalami peningkatan volume kapitalisasinya. Kan itu kan jadi semacam hal yang berhubungan gitu ya Pak ya. Pertanyaan terakhir, apa risiko dari pasar obligasi RI yang semakin dibanjiri oleh dana asing? Selalu ada risiko Pak. Jadi bicara bahkan itu kita bicara mengenai risiko, walaupun ada yang term menyatakan ada risk free gitu ya Pak ya. Sebenarnya kan ada yang namanya sovereign risk ya Pak. Istilahnya kalau kita lihat di yield curve itu sendiri Pak, itu kan nilai rate itu sendiri yang ada di kurva dari kurva yield itu ya Pak ya, masing-masing tenor kan itu kan punya rate tersendiri untuk tenor berapa tahun gitu ya Pak ya. Itu sebenarnya mewakili risiko yang berbeda-beda untuk jangka waktu yang berbeda-beda gitu loh Pak sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia masih ada positif outlook ke depannya karena dari segi kurva yield yang sifatnya government maupun dari beberapa perusahaan yang secara fundamental bagus itu yield curve-nya itu mengalami bentuk atau kurvatur yang positif. Artinya the longer the term, the higher the yield gitu loh Pak. Ini secara persepsi dari para investor yang ada di asing itu maupun di domestik itu adalah hal yang baik untuk masuk. Baik, terima kasih Bapak Tumpal atas opini yang telah diberikan kepada kami. Baik pemirsa, demikian berakhir sudah acara Fibis Fokus kita kali ini yang membahas mengenai pertumbuhan obligasi dalam negeri. Bersama saya Gani Prasetyoaji dan rekan saya Wahyu Sidarta yang berlokasi di School Food Central Park Mall, Jakarta. Semoga bermanfaat dan salam Fibis! Sini.